Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini membacakan sumber beritanya. Jadi bukan dari berita media massa. Tetapi saya tadi sudah melihat media massa banyak memberitakan terkait sumber ini. Sumber itu adalah siaran pers dari Bank Indonesia, rilis yang rutin dilakukan setiap bulan terkait dengan survei konsumen ya. Jadi Bank Indonesia melakukan survei konsumen tiap bulan. Nah, kali ini disiarkan dalam bentuk rilis pada tanggal 12 Juni 2025. Judulnya Survei Konsumen Mei 2025. Keyakinan konsumen terjaga. Saya ingin mengatakan bahwa judul-judul yang seperti ini hampir selalu ditulis Bank Indonesia ya, terjaga, kalau meningkat. Biasanya kalau terjaga itu kalau tidak tetap itu turun ya, nanti kita lihat. Nah kalau meningkat diglorifikasi dengan meningkat, membaik. Nah, tadi saya sudah lihat juga beberapa media cenderung memberitakan seperti yang disampaikan oleh di siaran pers Bank Indonesia ini. Nah, siaran persnya singkat saja, hanya beberapa, malah hanya 2 paragraf. Nah, ditulis, survei konsumen Bank Indonesia pada Mei 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen, IKK ya, Mei 2025 yang tetap berada pada level optimis. Level optimis itu indeksnya lebih dari 100, sebesar 117,5. Terjaganya keyakinan konsumen pada Mei 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini, IKE, dan Indeks Ekspektasi Konsumen, IEK, yang tetap berada pada level optimis. IKE dan IEK masing-masing tercatat sebesar 106 dan 129, meski lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya berarti April ya, yang masing-masing tercatat sebesar 113,7 dan 129,8. Hasil lengkap survei dapat dilihat, ada link di website Bank Indonesia. Ini menurut saya menarik rilis ini. Satu, dari sisi judul ya tetap saja seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sudah saya katakan tadi ternyata turun kan. Kalau turun yang di highlight adalah terjaga karena masih di atas 100 meskipun turun dari bulan lalu. Kalau di judulnya membaik itu berarti meningkat. Nah, tidak pernah dalam bertahun-tahun ini Bank Indonesia misalnya memberi judul indeks keyakinan konsumen menurun, ya nggak pernah. Itu yang saya ingin ingatkan kepada pemirsa. Yang kedua, ini adalah siaran pers terpendek yang saya tahu terkait dengan rilis-rilis Bank Indonesia. 2 paragraf dan kalimatnya pendek, tidak dijelaskan pada masing-masingnya. Ini juga menimbulkan dugaan oleh saya, bukan prasangka ya, dugaan ilmiah. Wah, ini harus kita cari tahu kenapa begini. Biasanya ada penjelasan yang beberapa kalimat atau beberapa paragraf. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi sudah kelihatan di pernyataannya sebenarnya turun gitu loh. Nah, maka kita lihat lampirannya ini, kalau diklik website ini, link ini, maka keluar dokumen. Nah, dokumennya seperti ini, sebanyak 14 halaman. Judulnya Survei Konsumen. Nah, Mei 2025. Judulnya sama, keyakinan konsumen terjaga. Nah, yang kotak biru itu tadi seperti yang disampaikan di rilis tadi. Nah, mari kita lihat sepintas ya, bukan sepintas, kita baca agak cepat tapi nanti setiap grafik saya soroti. Nah, ini di bagian pertama ada grafik 1, itu menggambarkan 3 indeks ya. Jadi indeks keyakinan ekonomi konsumen, IKK yang tadi itu yang hijau yang tengah, lalu yang biru adalah indeks kondisi ekonomi saat ini. Sedangkan yang merah adalah indeks ekspektasi ekonomi.
IKE itu K-nya kondisi ekonomi, IEK E-nya ekspektasi. Nah, pada dasarnya survei konsumen Bank Indonesia ini dilakukan tiap bulan, respondennya kurang lebih 4.600 keluarga tersebar di 18 kota di Indonesia, relatif kota besar ya. Jadi pertama dulu kita harus paham ini indeks konsumen ini adalah untuk kota besar 18 kota dan keluarga 4.600 keluarga. Jadi nanti kita bisa memahami konteks itu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden diolah oleh peneliti Bank Indonesia. Menghasilkan pada dasarnya hanya ada dua kelompok pertanyaan ya. Dua kelompok pertanyaan masing-masing ada pertanyaannya. Yang kelompok pertanyaan pertama adalah menanyakan kepada responden persepsi. Jadi ini adalah survei persepsi. Jadi angkanya adalah angka yang dalam konteks jawaban adalah ada di persepsi responden. Sedangkan angka yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah atas jawaban responden. Jadi bukan soal bagaimana realitanya ya. Nah, pertanyaannya yang kelompok pertanyaan pertama itu menanyakan kepada responden itu kurang lebih penghasilannya saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu bagaimana? Nah, itu tentu ada beberapa sub pertanyaan untuk mengkonfirmasi jawaban ini. Yang kedua pertanyaannya adalah ketersediaan lapangan kerja menurut si responden sekarang dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, kemudian ada hal lain lagi, kurang lebih begitu. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah pertanyaan serupa terkait dengan persepsi dia 6 bulan ke depan. Nah, masing-masing jadi membentuk IKE, kondisi ekonomi saat ini, yang satunya lagi membentuk indeks IEK, ekspektasi. Kedua-duanya dijumlahkan bagi 2, rata-ratanya itu disebut EKK. Nah, kalau kita lihat di gambar, kita mulai dulu dengan kondisi ekonomi saat ini yang biru ya. Nilainya itu 106,0 ya, 106. Jadi ini adalah optimis dalam konteks di atas 100. Apa yang disebut di atas 100? Tadi 4.600 andai semua responden ini menjawab. Kalau menjawab lebih baiknya itu adalah 2.300, lebih buruknya 2.300, itu angkanya 100 nanti. Kalau di skor balance scorecard-nya cara menghitungnya selisihnya 100 dikurangi selisihnya. Nah, itu 100. Nah, jadi kalau di atas 100 berarti lebih banyak yang menjawab kondisinya membaik dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, dari sisi itu masih optimis, zonanya zona optimis. Tapi mari kita lihat gambar yang disediakan oleh Bank Indonesia sendiri dari Januari 2023, berarti setahun setengah ya. 106 ini adalah yang terendah. Jadi ini adalah pandangan konsumen, masyarakat dalam hal ini berarti bahwa kondisi saat ini terburuk selama 1,5 tahun terakhir dibandingkan waktu sebelumnya menurut persepsi dia. Nah, sedangkan yang merah adalah harapan dia ke depan. Tinggi 129. Orang Indonesia memang kalau ditanya ya orang rata-rata orang beriman ya hari esok mesti lebih baik 6 bulan yang akan datang. Tetapi yang kita lihat angkanya itu 129. Itu juga yang terendah selama 2,5 tahun terakhir. Nah, lalu yang hijau rata-ratanya itu 117,5. Memang 117,5 ini pernah lebih rendah ya pada setahunan yang lalu. Tapi ini nomor 2 terendah kalau tidak salah. Bagaimanapun gambar ini menunjukkan konsumen sudah menganggap kondisi lebih buruk dari sebelumnya dan ke depannya tidak seoptimis waktu-waktu lain. Itu pada dasarnya indeks keyakinan konsumen itu. Nah, sekedar tambahan, nanti kita lihat sub-subnya. Ini misalnya grafik 2, dari responden yang 4.600 tadi ada pengelompokan berdasarkan pengeluaran, ada pengelompokan berdasarkan kelompok usia. Jadi kan data respondennya, demografis respondennya. Nah, dari gambar itu seluruh kelompok mengalami penurunan optimisme. Masih optimis tapi menurun optimisnya. Yang menarik adalah yang justru mengalami penurunan tertinggi dari sisi pengeluaran itu yang pendapatannya lebih tinggi, yang kelompok 4 dan kelompok 5 itu yang coklat dengan kuning, dari sisi usia merata. Itu ya. Lalu tadi kan IKE dengan IEK. IKE itu kondisi ekonomi saat ini ya, K-nya kondisi, kalau E ekspektasi.
Nah ini digambar lagi nih, ada 3 komponen. Jadi penghasilan saat ini, tadi sudah saya katakan, ketersediaan lapangan kerja, lalu pembelian barang tahan lama. Pembelian barang tahan lama ini ya mobil, furniture, gitu, rumah, peralatan yang lama lah. Itu maksudnya untuk menunjukkan optimisme orang. Kalau dilihat gambar, kita lihat sudah kelihatan kan, semuanya mengalami penurunan. Nah, penurunan yang paling luar biasa adalah penilaian konsumen atas kondisi kesempatan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Itu sudah memasuki zona pesimis 95,7. Jadi dari 4.600 itu lebih banyak yang menjawab kondisinya lebih buruk dari 6 bulan yang lalu. Mungkin inilah rahasianya dirilis tadi tidak panjang lebar ya. Nah, kurang lebih saya kira inilah yang saya selalu kritik di kanal ini. Otoritas ekonomi, pemerintah maupun Bank Indonesia, mengapa tidak mencoba berkomunikasi secara lebih baik? Ya tentu harus menyampaikan optimis dan tidak menimbulkan kepanikan. Tapi menyamarkan seperti ini kan jadi seperti menyembunyikan sesuatu. Nah itu kira-kira penjelasannya. Ada lagi banyak di 14 halaman ini, tapi nanti saya akan assessment saja. Kali ini saya ingin mengatakan bahwa berdasarkan survei konsumen terkini Bank Indonesia, sebenarnya kondisi ekonomi di mata, ini persepsi ya, survei persepsi. Di dalam persepsi konsumen, di dalam persepsi rakyat, dan lupa ini 18 kota loh. Artinya ini masih responden yang belum ada desanya. Itu kondisi menuju atau sedang tidak baik-baik saja. Mengapa otoritas tidak memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih persuasif? Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita semua dan pengetahuan kita semua.